ketiadaan oposisi karena sebagian besar partai ini tersedot di dalam struktur di parlemen, itu membuat kepercayaan masyarakat makin menurun gitu. Itu satu sisi ya. Yang kedua, di sisi yang berbeda, masyarakat sipil juga kebingungan karena begitu banyak isu dan tidak ada cantolan oposisi yang mereka tautkan di dalam kerangka parlemen ini gitu. Sekarang kan Mas Ari, di Indonesia hari ini kita melihat ada dua kecenderungan. Ya. Pertama, di satu sisi masyarakat sipil semakin bergerak ya Mas Ari. Nanti bisa Mas Ari klarifikasi apakah betul-betul sudah terkonsolidasi, tapi yang jelas gerakan masyarakat sipil semakin meningkat, semakin eskalatif. Namun di sisi lain, partai politik tampaknya tidak responsif terhadap dinamika di masyarakat, terutama protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Bisakah Mas Ari memberi gambaran awal dua kecenderungan ini bercerita apa sebenarnya dalam demokrasi Indonesia hari ini, Mas Ari? Ya. Setelah kalau kita lihat ya, ini pelajaran 2 dekade demokrasi di Indonesia, post otoritarisme. Kerja-kerja atas demokrasi itu memang bukan saja ditentukan oleh bagaimana aktor dalam hal ini partai politik, kemudian civil society, tapi lebih dari itu arena sekaligus aktor media sosial itu bisa memotret dan mengeksplorasi ini. Partai sekarang ini memang menghadapi kelesuan luar biasa, dan itu tercermin dari sisi kritik pada partai itu tinggi banget. Yang itu dari masyarakat ya Mas? Dari masyarakat sipil. Jadi seringkali sebetulnya ini keliruan di level negara, tapi seringkali justru yang paling mudah itu ngeritik partai. Nah, menurut saya memang partai itu menghabiskan waktu untuk tidak segera berbenah. Nah, oleh karena itulah yang saya ingin tekankan di sini, partai kita itu mengalami kebekuan luar biasa. Sebagai partai itu tidak berfungsi secara optimal. Sebagai organisasi peserta pemilu, dia selalu hadir menjelang pemilu gitu. Tetapi ketika pemilu selesai, itu praktis itu tidak memiliki peran yang luar biasa. Nah, saya menyebut ketiadaan oposisi karena sebagian besar partai ini tersedot di dalam struktur di parlemen, itu membuat kepercayaan masyarakat makin menurun gitu. Itu satu sisi ya. Yang kedua, di sisi yang berbeda, masyarakat sipil juga kebingungan karena begitu banyak isu dan tidak ada cantolan oposisi yang mereka tautkan di dalam kerangka parlemen ini gitu. Maka akibatnya fragmentasi itu terlihat ya, kampus memang kritis sebagian, terus kemudian CSO juga dalam hal ini LSM juga sebagian gitu. Sebagian besar tidak bergerak. Media juga begitu. Media pun antara media sosial dan media mainstream juga berbeda gitu. Nah, fragmentasi ini kemudian memperlemah ruang-ruang untuk bisa melakukan konsolidasi. Nah, PR-nya sekarang biasanya dalam situasi krisis itu yang menyatukan mereka kalau mereka bisa berkonsolidasi itu biasanya adalah ada kasus, ada ancaman, ada peristiwa, ada sesuatu yang mereka dorong untuk melakukan advokasi. Ini saya kira yang kita lihat sekarang ini mestinya mereka bangkit karena punya kepentingan yang sama, demokrasi makin mengalami ancaman yang cukup serius. Oke, artinya kan Mas Ari seperti yang Mas Ari sering katakan ya, soal selalu ada kecenderungan kompromi di dalam parpol. Ya, kompromi atau harmoni ya Mas Ari mungkin. Nah, apakah situasi terkini Mas Ari ketika tadi dikatakan ada makin eskalatif tapi fragmentasi ya pada masyarakat sipil. Di sisi yang lain tadi kita lihat ya Mas Ari kecenderungan partai politik untuk kelihatan konsolidatif, tetapi lebih dalam rangka relasinya di dalam sebagai koalisi misalnya kalau dia partai pemenang pemilu ya Mas Ari. Terutama kemarin setelah demonstrasi bulan Agustus ya Mas Ari yang luar biasa sekali itu kan ditujukan juga kepada parpol dan kepada polisi kan. Nah, gimana tuh Mas Ari melihat dari bulan Agustus dan sekarang ini dinamika hubungan antara masyarakat sipil yang terfragmentasi dengan partai politik? Sekali lagi Mas Ari, saya punya pendapat bahwa partai itu terlalu menjaga kompromi dan harmoni dalam tubuh partai sendiri, sekalipun harus berseberangan dengan rakyat. Idealnya kan tidak seperti itu. Mestinya cara memperlawan partai itu konsolidasi dengan rakyat itu pasti punya dampak pada harmoni atau institution building di dalam tubuh partai politik. Nah, yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi adalah mereka memelihara harmoni, tidak ada pertarungan, tidak ada dialektika dan kontradiksi. Mereka memperkuat diri di dalam rangka merespon, dalam rangka menegasi. Iya, itu
Nah itu sebetulnya mereka hanya ingin memelihara, ini kan terjadi feodalisasi, hampir semua partai begitu. Kecuali gesekan-gesekan itu mengeras karena desakan dari rakyat gitu. Misalnya begini ya, ada tujuan bersama untuk mencari kursi di kabinet. Ini sebenarnya apa era sekarang saya tidak, sebelum-sebelumnya juga mengalami itu. Jadi kalau kita lacak post otoritarisme era demokrasi itu tidak diisi oleh men-set up organisasi partai itu sebagai organisasi yang merepresentasikan sekaligus mengagregasi kepentingan rakyat. Yang hanya terjadi adalah mereka hanya punya fungsi menjadi organisasi itu bukan fungsi agregasi tapi adaptasi terhadap antar elit mereka berinteraksi gitu. Sebagai peserta pemilu ya tertib administratif. Ya, dia ikut pemilu, yang penting daftar, yang penting ikut gitu. Itu dianggap bisa sukses. Dia lupa bahwa tugas mereka itu bukan di situ. Tugas mereka itu ya bagaimana menyuarakan rakyat, mengorganisir, mendidik supaya ada kepemimpinan atau leadership dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari aspek itu, maka saya katakan bahwa ini kalau terus-menerus itu partai ditinggalkan rakyat. Artinya Mas Ari, saya salah di situ Mas Ari. Artinya pragmatisme partai ini dalam rangka 5 tahun dan 5 tahun berikutnya Mas Ari ya, terutama yang dalam koalisi ini yang membuat mereka kelihatan bersatu tetapi tidak punya agenda strategis bersama Mas Ari. Ya, mereka hanya memelihara hubungan antar partai dan hubungan antar elit di tubuh partai. Pada faktanya gitu. Ya percuma gitu kalau mereka tidak bisa menerjemahkan dinamika di masyarakat. Saya punya hipotesis itu begini, mestinya yang dia kerjakan memahami rakyat. Dan nanti endingnya, impactnya pasti consolidate masyarakat. Apa itu di tubuh partai politik ya. Artinya sekarang ini kan ada kebijakan strategis presiden nih Mas ya, oleh masyarakat dan masyarakat sipil dikecam. Tapi kita lihat partai politik tidak tampil untuk katakanlah ikut mengoreksi lah Mas, bila mana perlu tanpa membatalkan ya Mas ya. Ini apakah mereka sedang menanti nih membiarkan Prabowo misalnya sebagai presiden ada semacam bumper buat mereka gitu ya Mas Ari. Jikalau memang eskalasi ini terus memuncak, presidennya dikritik dan kebijakan dikritik, tapi mereka kemudian selamat dari koreksi publik gitu ya. Partai ini sekarang memang sedang menunggu. Meskipun di atas kertas kalau di perbincangan informal tahu ini sedang ada krisis. Tapi pola pragmatisme yang dikembangkan, manajemen politiknya itu kan bagaimana satu sama lain kebagian gitu. Nah dia lupa bahwa agenda-agenda strategis yang mestinya itu dialamatkan untuk menjawab kebutuhan rakyat itu tidak pernah menjadi perhatian. Kasus-kasus yang terjadi itu ya kasus kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai salah, yang dinilai itu keliru, nggak pernah muncul itu lahir dari perdebatan di partai. Lahirnya rata-rata masyarakat sipil. Siapa masyarakat sipil? Yang menarik ini sekarang, definisi masyarakat sipil itu sekarang makin meluas. Kalau dulu itu ya sekedar kampus yang punya kekuatan sekaligus motor penggerak gitu. Sekarang ini akibat dari media sosial. Siapapun bisa bersuara. Ya, entah itu kaum profesional, entah itu kampus atau dosen, kemudian entah itu buruh, petani, pekerja pun dia bisa bersuara. Mahasiswa bisa bersuara gitu, melalui media sosial. Nah, tergantung sekarang ini bagaimana mengolah konsolidasi sipil. Di masyarakat sipil ya Mas ya? Iya, itu PR yang harus kita pikirkan ya. Kira-kira apa saja Mas persyarat strategisnya ya? Apakah konsolidasi isu atau konsolidasi kepemimpinan di dalam gerakan masyarakat sipil Mas? Kalau bicara kepemimpinan seringkali orang sulit menyebut siapa gitu kan. Menurut saya isu. Nah, kita punya sejarah bahwa kalau misalnya ada dinamika politik, gerakan sosial, itu nanti tokoh itu otomatis akan muncul. Nah, tentu rekam jejak dan seterusnya itu kita nggak usah berdebat soal itu dulu. Tapi temukan yang membuat orang bersatu itu. Nah, kita harus menyelesaikan soal krisis itu. Termasuk menurut Mas Ari apa perlu dibuka kemungkinan ya Mas Ari ketika partai malah semakin tekanan publik meningkat tetapi mereka resisten gitu ya. Lalu di dalam gerakan masyarakat sipil tadi kita mendengar Mas Ari mengatakan by nature aja lah bertumbuhnya Mas ya, secara alamiah. Tapi apakah secara politik juga perlu ada semacam rekayasa jika kekuatan partai politik resisten sehingga ada konversi dari gerakan masyarakat sipil menjadi gerakan politik, termasuk menjadi partai politik? Kalau menggunakan perspektif gerakan sosial, partai itu di dalam mengagregasi, di dalam mengawal demokrasi, di dalam memastikan agar suara rakyat itu bisa terrepresentasi, itu harus pakai strategi. Nggak bisa alami gitu. Reformasi itu bukan alami loh, itu strategi loh ya. Bahwa mereka memanfaatkan momentum-momentum, bahwa kemudian momentum itu terus berkembang, gitu.
Nah, saya kira yang paling penting buat kita semua pikirkan itu adalah seberapa terancam demokrasi politik kita, seberapa terancam ekonomi kita. Gitu. Nah, diagnosis kita itu persoalannya akibat dari sipil yang lemah, ataukah memang sejak awal kita men-set up ya terlalu memberi ruang bagi faksi-faksi yang dalam tubuh negara itu terlalu dominan gitu. Dan kita memang harus kita akui ada capaian yang positif, harus kita apresiasi dengan kerja-kerja demokrasi. Tapi banyak sekali kerentanan yang sekali lagi ada momentum tertentu bisa balik. Ya, neo-otoritarisme. Misalnya bagaimana reproduksi kekerasan yang itu ditolerir, kayak fenomena teror ini. Kan seolah-olah ini, ini mestinya bisa. Penyiraman air keras. Ya, ini kasus yang terakhir soal penyiraman air keras, terus kemudian teror di beberapa aktivis itu, penangkapan gitu. Menurutku ini bukan persoalan biasa. Dia harus dipandang sebagai sesuatu yang perlu mendorong untuk melakukan konsolidasi sipil. Karena jejak seperti itu selalu bisa dibaca.